Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sholawat dan keselamatan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah atas berkah dan rahmat Allah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majelis Ilmu Ar-Raudah Paris. Pada kajian kali ini kita akan membahas mengenai tema ketika mengeluh terlanjur menjadi hobi. Hal ini kami angkat karena kami ini pengajian ibu-ibu ya, yang biasanya tanpa disadari mengeluh itu menjadi seperti obrolan sehari-hari gitu. Padahal apapun yang kita terima itu sebetulnya kan sudah takdir dari Allah yang harus kita syukuri ya. Makanya kita ingin mengangkat tema ini supaya kita juga sama-sama mengingat dan muhasabah diri gitu, bahwa apa yang kita bicarakan atau kita obrolkan sehari-hari itu jangan sampai yang keluar hanya keluhan dan keluhan saja, tapi juga harus kita maknai dengan baik dan kita syukuri gitu. Begitu hari ini alhamdulillah dapat diisi oleh Abi Arif dari Hisar Eropa, yang alhamdulillah ya, semuanya juga sudah banyak berkumpul sekarang di ini. Yang online sedikit Ustadz, karena kebanyakan yang offline ada 20 orang lebih yang berkumpul di rumah Ibu Butet saat ini. Begitu. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, Ibu Rizka baik. Bagaimana kabarnya juga? Semuanya sehat, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Alhamdulillah hari ini sedikit dingin di sini, mulai dingin lagi dari minggu Ya, lalu yang sedikit hangat, sekarang minus lagi dan sedikit ada salju hari ini di Paris. ya, Masya Allah, Masya Allah. Sama di sini Iya. juga -3 mungkin sekarang, Nah, -3 sama. derajat. Iya, kurang lebih sama. Baiklah Ustadz, untuk menyingkat waktu, sepertinya sudah banyak yang berkumpul juga di rumah Ibu Butet. Silakan, kami persilahkan kepada Ustadz Abi Arif untuk Baik. menyampaikan materi pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Allahumma rzuqna hifzal mursalin wa ilhamal anbiya'i. Bikramika ya akramul akramin wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawassalna ya Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Rabbi yassir wa tu'assir wa tambil khair. Radiyallahu ta'ala ankum kafadil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam sampai saat ini, dan insya Allah sampai hembusan nafas terakhir kita, dan juga telah memberikan kita kenikmatan sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani kita, sehingga kita bisa baik secara offline maupun secara online untuk insya Allah sama-sama mengkaji, sama-sama belajar tentang suatu hal yang dimana perihal ini adalah
sudah bersama-sama kita sehari-harinya insyaallah. Dan juga salawat dan salam juga kita tak lupa lanjutkan untuk kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta sahabat dan keluarganya radhiyallahu anhum. Ibu sekalian, insyaallah sebagaimana yang kita ketahui, tema kajian kali ini yang tadi sebelumnya sudah diucapkan oleh Ibu Rizka, yang mana tema tersebut sangatlah sering terjadi, baik itu untuk saya sendiri maupun untuk ibu-ibu sekalian, bahkan merupakan hal yang mungkin sudah terbiasa jika kita tidak segera mengingat kembali siapakah kita, apakah tujuan kita dalam kehidupan ini, dan kepada siapakah kita semua harus berpaling. Jadi sudah siapapun itu, tidak mengenal apakah itu ustadz atau itu kiai, apakah itu orang yang berilmu tinggi, siapapun itu, hal yang kecil akan tapi sebetulnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan sangat mungkin sudah terbiasa terjadi jika kita tidak segera mengingat siapakah diri kita sendiri. Ada perkataan, ada petuah, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu. Barang siapa arafa, yang mengetahui, yang mengenal. Siapa? Mengenal siapa? Nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu. Maka dia akan mengenal, maka dia telah mengenal, telah mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Kalau kita tahu diri kita sendiri, siapakah kita, dari mana asal kita, apa agama kita misalkan, maka kita akan tahu apa yang sudah menjadi kewajiban atau apa yang sudah menjadi tugas-tugas kita. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, siapakah kita pada suatu hari ketika sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, lalu salah seorang sahabat yang kita kenal, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meriwayatkan suatu hadis, menceritakan suatu hadis, di mana pada saat itu beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada saat itu kami para sahabat julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ذات يوم istala alaina rajulun syadidu bayaz siyah. Datang seorang laki-laki yang bagaimana ya, syadidu bayaz siyad, yang berpakaian yang sangat putih, lalu syadidu sawadis sya', dan yang rambutnya amatlah hitam. Lalu dijelaskan lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, la yura alaihi atharus safar. Tidak muncul, tidak terlihat padanya tanda-tanda dia habis atau bekas mengadakan perjalanan. Jadi tidak kelihatan, wah ini orang datang dari jauh, ini orang datang dari menunggang unta atau apa, tidak kelihatan seperti itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun, wala ya'rifu minna ahadun, tidak ada seorang pun di antara para sahabat pada saat itu mengenal orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. Dan dia duduk sambil berhadap-hadapan, jadi
duduk seperti duduk tasyahud awal, dan lututnya disandarkan kepada lutut Nabi Muhammad SAW, berhadapan seperti itu. Setelah duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW, orang tersebut yang datang pada saat itu di antara mereka bertanya pada Rasulullah SAW. Lalu lanjut Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah," kata orang tersebut, "Ya Muhammad, qala, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ya Muhammad, kabarkan atau jelaskan, beritahukan, akhbirni kepada aku tentang apa? Anil Islam, tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, al-Islam, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam itu pertama apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Rasulullah menjelaskan, melanjutkan, wa tuqimus shalah, lalu menegakkan salat, melaksanakan ibadah salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, memberikan zakat, wa tasumu Ramadan, melaksanakan puasa ibadah Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan jika engkau mampu, wa tahujjal baita, menunaikan haji ke Baitullah, ke Ka'bah Muazzamah. Lalu setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, yaitu ada rukun Islam, orang itu lalu menjawab, qala sadaqtu, engkau benar ya Muhammad. Lalu tidak sampai di situ saja, orang tersebut lanjut lagi menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, qala fa akhbirni 'anil iman. Kalau begitu jelaskan aku tentang iman. Dan Nabi Muhammad SAW meneruskan, qala atu'minu billahi, iman itu percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, percaya kepada hari kiamat, hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada qadar, apapun itu kadarnya, maupun baik ataupun buruk, kita harus mengimani. Nah, Rasulullah telah menjelaskan ketika ditanyakan apakah itu iman, dan Rasulullah menyebutkan sebagaimana yang kita ketahui selama ini, yaitu rukun iman. Ada berapa? Ada 6. Mana yang terakhirnya yaitu wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada kadar yang baik maupun yang buruk. Terus ditanyakan apakah itu ihsan, apakah itu hari kiamat, kapan hari kiamat terjadi, dan lain-lain. Dan Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya hari kiamat pun yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Dan akhirnya setelah orang tersebut bertanya, terakhir pergi, lalu Nabi Muhammad SAW berpaling ke Sayyidina Umar bin Khattab. Thumma qala, kata Rasulullah, ya Umar, atadri manis sa'il? Ya Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang bertanya? Lalu Sayyidina Umar tentu saja tidak tahu dan menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang mengetahui, yang lebih mengetahui. Apa kata Rasulullah? Fa innahu, sesungguhnya yang tadi datang, fa'innahu, sesungguhnya yang tadi datang duduk lalu bertanya tentang apa itu Islam, bertanya apa itu iman. Siapa? Jibril, adalah malaikat Jibril. Adalah malaikat Jibril sembari apa? Atakum yu'allimukum dinakum. Jadi malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, datang bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah, salah satu di antara tadi yang sudah Rasulullah SAW jelaskan,
ketika malaikat Jibril bertanya adalah yang kita ambil untuk tema kali ini, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar yang baik ataupun yang buruk. Ada qada, ada qadar. Qadar tadi di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan di hadisnya, lalu ada qada. Qada itu di mana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di surat Maryam ayat 21, Astagfirullah, wa kana amran maqdhiyan. Dan ini perkara yang sudah ditetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah beda atau sama qada dan qadar? Ada ulama yang berpendapat beda, ada ulama yang berpendapat sama, namun pada intinya qada dan qadar ini adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah seseorang bisa merubah suatu takdir? Atau apakah seseorang bisa meminta kepada Allah untuk merubah takdirnya? Rasulullah SAW menjelaskan, la yuraddul qada'a illa du'a. Tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa, Bapak Ibu sekalian. La yuraddul qada'a illa du'a. Tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Maka dari itu, mungkin sampai saat ini alhamdulillah ya, kita semua yang ada di sini terhitung sebagai orang-orang yang sukses lah istilahnya. Bisa merantau di luar Indonesia, bisa mencari nafkah di luar Indonesia. Mungkin kita nggak tahu ketika kita masih kecil, ketika kita masih dalam kandungan, ketika kita masih menuntut ilmu istilahnya, ada ayah kita, ada ibu kita yang selalu mendoakan anaknya, yang selalu mendoakan setiap sholat 5 waktu anak-anaknya, dan itu saya pun baru sadar. Maksud dari baru sadar artinya apa? Baru betul-betul yakin setelah punya anak. Ya, anak saya masih umur 4 tahun, ada yang 1 tahun. Ketika setelah sholat, ketika setelah apa istilahnya, setiap sholat 5 waktu, pasti langsung ingat untuk mendoakan anak. Bagaimana anak sakit saja pun kita, hati kita pun bagaimana berdoa dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diminta penyembuhannya. Apalagi untuk rezeki anak dan lain-lain ke depannya supaya dijadikan anak yang saleh, anak yang sukses. Nah, la yuraddul qada'a illa du'a, kata Rasulullah SAW, tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Lalu berarti Allah mengubah takdir dengan doa dong. Yang kita harus pahami di sini adalah bukan doa kita yang mengubah takdir, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi Allah yang mengubah takdir dengan doa. Bukan perintah kita, atau bukan karena suruhan kita, atau bukan karena permintaan atau suruhan atau perintah kita, maka Allah merubah takdir seseorang. Akan tetapi Allah mengubah takdir dengan doa. Kenapa? Karena kalau kita berpikir Allah merubah kalau kita berpikir Allah merubah takdir karena perintah seseorang, karena suruhan seseorang, atau karena dia diminta oleh seseorang, maka itu astagfirullah menunjukkan kalau Allah punya kelemahan di situ. Kalau Allah istilahnya menurut dengan apa yang seseorang pinta atau perintah atau suruh. Akhirnya bukan hal itu, bukan. Allah yang mengubah takdir dengan doa, sebagaimana di surat Ar-Ra'd. Di surat Ar-Ra'd ayat 39, astagfirullah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah berfirman di sini, menghapuskan apa yang dia kehendaki
wa yuthbit, dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki. Jadi mungkin ada teman kita atau ada kawan kita, orangnya baik, orangnya sangat beradab, tidak pernah memusuhi kita, tidak pernah memusuhi Islam, kan tapi bukan non-muslim, akan tapi dengan Islam, dengan kita sangatlah baik, lalu kita doakan terus, ya Allah, semoga diberikan hidayah, kita ajak ke masjid, kita berikan dia pemahaman Islam secara baik, kita pun dengan orang tersebut bukan sehari-harinya bahwasanya muslim itu adalah seperti ini, hal-hal yang baik dan lain-lain. Yang tadinya dia adalah orang yang non-muslim, orang kafir, akan tapi berkat usaha, berkat doa juga, Allah akan ubah takdirnya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah akan hapuskan apa yang dia kehendaki. Yang tadi sebelumnya Allah mengendaki dia adalah orang non-muslim, orang kafir, lalu Allah rubah, Allah tetapkan wa yuthbit, dia menjadi orang Islam. Terakhir lagi seperti baik, suci dari segala dosa. Nah, dari sini kita memahami sudah ada ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada setiap manusia di muka bumi ini dari ia lahir ke dunia sampai hari kiamat. Nah, yang perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita resapi di sanubari kita adalah mengimani bahwa takdir ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Yang mana kita ketahui dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala, dari 99 Asmaul Husna yang selalu kita baca berkali-kali mungkin seharinya, yaitu adalah nama Allah di lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim? Pengasih dan maaf penyayang. Tapi apa itu penjelasannya? Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, memberikan nikmat di ars dan di samawat, di muka bumi dan di langit, baik itu muslim maupun non-muslim. Siapapun itu. Allah tidak memandang orang itu Islam ataupun bukan Islam, dia kafir, dia Buddha, dia Hindu, Allah akan kasih rezeki. Itu penjelasan dari Ar-Rahman. Di mana di surat Hud ayat 6, Astauzubillah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan illa 'alallahi rizquha, maka melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Tidak ada seorang selain jangankan manusia, binatang melata pun sekecil apapun itu tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki yang sudah menjadi haknya. Nah, itu Ar-Rahman. Lalu Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hanya untuk orang Islam saja. Kapan? Nanti setelah di alam kubur, di yaumul hisab, di hari kiamat, dan di surganya. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya, memberikan rezeki yang sudah menjadi haknya atas usahanya siapapun itu, baik itu Islam ataupun non-Islam. Mungkin ada yang berpikir, wah saya sholat 5 waktu, sholat berjamaah, saya puasa, saya zakat, saya sedekah dan lain-lain. Akan tapi ada suatu waktu datang di suatu hari, mungkin saat itu diputus kerjaannya atau dia mendapatkan musibah, diputus rezekinya, wallahu a'lam. Lalu dia bingung, kenapa saya yang beribadah tapi diberikan ujian seperti ini, akan tapi ada orang atau ada kenalan atau teman yang non muslim, mungkin dia orang
kafir mungkin, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, kan tapi dia kerjaannya bagus, rezekinya lancar dan lain-lain segala macam. Itu tidak ada hubungannya dari hal itu karena sifat Allah tadi. Allah itu memberikan di surat As-Saba ayat 39, astagfirullah, awalam yaru anna allaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru inna fi dzalika la ra'aita liqaumin yu'minun. Dan sesungguhnya annallaha yabsutu rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki liman yasha wa yaqdir, bagi siapa yang dikehendakinya. Inna fi dzalika la ra'aita liqaumin yu'minun. Dan dia pula yang menyebutkan rezeki itu, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah, kadar Allah Subhanahu wa taala. Allah mau melapangkan rezekinya A, Allah mau melapangkan rezekinya si B, si C, si D, atau mau menyempitkan rezekinya si A, si B, si C, si D. Akan tapi kenapa? Karena Ar-Rahman tadi sudah menjadi ketentuan Allah untuk memberikan nikmatnya, memberikan rezekinya kepada setiap insan, setiap yang bernafas di muka bumi ini. Tapi ada juga Ar-Rahim. Ada juga Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim yang tadi saya jelaskan? Di mana Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan nikmat hanya untuk orang yang beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kapan diberikan nikmatnya? Nanti di kehidupan di kubur kita. Di kehidupan di kubur kita. Karena kehidupan dunia ini yang kita ketahui adalah sementara, Bapak Ibu. Nah, lalu orang itu bertanya, kenapa Allah memberikan nikmat kepada orang non-muslim? Kenapa Allah memberikan nikmat kepada orang-orang musyrik yang tidak percaya Allah, yang tidak beribadah, yang tidak percaya Nabi Muhammad SAW? Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 126? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Dan kepada orang yang kafir pun aku berikan kesenangan qalilan, sementara. Itu sementara, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan kesenangan, diberikan nikmat, diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, kata Allah qalilan thumma attarruhu ila adabin nar. Itu hanya sementara, karena sesungguhnya setelah itu thumma attarruhu ila adabin nar. Aku paksa ia menjalani siksa neraka, wa bi'sal masir. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Contoh terbaik, Bapak Ibu sekalian, contoh terbaik selama kita hidup dari saat ini, sampai nanti hari kiamat, contoh terbaik adalah baginda besar Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya bilang contoh terbaik ada beliau? Bapak Ibu sekalian, kita ketahui ada Nabi yang diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Sulaiman, ya. Ada nabi yang diberikan orang tua semasa hidupnya, yaitu siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail ayahnya Nabi Ibrahim. Ibunya Masya Allah. Ada nabi yang bukan nabi, ada seseorang yang dia akhirnya menjadi kufur karena kesombongannya. Sebelumnya diberikan harta oleh Allah SWT, itu Qarun, tapi akhirnya menjadi kufur. Dari awal diciptakannya langit dan bumi ini, dari awal diciptakannya surga dan neraka, itu semata-mata Allah SWT menciptakan neraka, surga, dan semuanya hanya karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, gelarnya pun, julukannya pun apa? Yang kita ketahui, Habibullah, kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah.
Sekarang kalau saya tanya, menurut akal kita, menurut akal manusia ya, kalau dibilang kekasih, ya, kan kita sama-sama pernah muda lah istilahnya kan. Kalau dibilang kekasih, berarti kan harus memberikan apa yang kekasih itu minta, betul? Kalau kita cinta kepada seseorang, ya kan? Wah, saya cinta sama istri saya, anggaplah seperti itu. Istrinya mau apa dikasih, istrinya mau beli ini dikasih, karena sangat cintanya kita. Atau anak kita lagi senang-senangnya nih sama anak. Karena kita cinta sama anak itu. Kita mau ini dikasih, mau apapun itu dikasih. Wah, kita nggak mau lihat anak kita kesulitan, kita nggak mau lihat anak kita kesusahan, kita nggak mau lihat istri kita atau kasih kita di masa-masa kesulitan. Bapak Ibu sekalian, bayangkan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan ini sampai hari kiamat nanti, yaitu Muhammad ibnu Abdullah. Akan tetapi, apakah Allah berikan ibu semasa hidupnya? Tidak. Nabi Muhammad SAW menjadi piatu ketika masih di kandungan. Sebelum menjadi dewasa. Ketika masih di kandungan menjadi yatim. Ayahnya meninggal, Abdullah. Lalu setelah lahir, tak lama kemudian ibunya yang meninggal, Siti Aminah, dan dirawat oleh pamannya. Bayangkan, ketika Nabi Muhammad SAW pun menjadi nabi besar, apakah Allah SWT memberikan kerajaan, kekayaan begitu besar seperti Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Apakah Rasulullah SAW pada saat itu istilahnya meminta, bukan mengeluh? Nggak mungkin Rasulullah mengeluh, meminta. Ya Rasulullah, ya meminta, ya Allah, Engkau pernah memberikan kerajaan begitu besar kepada Sulaiman. Apakah Rasulullah meminta juga kerajaan? Tidak. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat mungkin di internet, atau ada yang sudah pergi umrah atau haji, ada museum di sana ditunjukkan rumahnya Rasulullah SAW semasa hidup. Kita lihat bagaimana rumahnya. Tapi Rasulullah tidak meminta itu semua. Rasulullah SAW tidak meminta hal-hal yang sifatnya hanya duniawi saja. Tidak meminta. Kenapa? Karena Rasulullah tahu dunia ini hanya fana, hanya sementara. Kenikmatan dunia ini bukan untuk kita. Pada suatu hari Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, maukah kamu menukar semua kenikmatan di dunia ini kepada orang kafir, tapi kita mendapatkan kenikmatan yang betul-betul sejatinya, yaitu adalah kenikmatan Allah yang akan diberikan nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah Subhanahu wa taala itu, yang sebenarnya kita ketahui, tidak akan masuk pertama kali orang-orang, kecuali akan didahului oleh Rasulullah SAW. Jadi kita lihat keadaan kita, misalkan pada suatu saat kita, ya Allah, kenapa saya mendapatkan ujian seperti ini? Ya Allah, kenapa saya mendapatkan cobaan seperti ini? Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, yang sebagaimana Allah sangat mencintai Rasulullah, akan tapi kita lihat kehidupannya Rasulullah SAW sebegitu sulitnya, sebegitu susahnya. Bahkan saya sendiri pun ketika membaca sirah nabawiyahnya Rasulullah, waduh, nggak sanggup deh. Betul-betul nggak sanggup apabila ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu diberikan kepada kita yang manusia biasa saja. Nah, itulah yang sudah menjadi takdir
Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan kepada Rasulullah SAW seperti itu. Allah memberikan ketetapan kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih di kandungan menjadi yatim. Ketika Rasulullah baru saja lahir ke dunia menjadi piatu, akhirnya menjadi yatim piatu dan dirawat oleh pamannya Abu Talib. Akan tapi itulah hal dunia. Itu yang menjadi ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sampai hari kiamat, bahwasannya apapun yang Allah SWT berikan, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, harus disyukuri, harus disabari. Nah, mengenai takdir, Bapak Ibu sekalian, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dalam takaran yang telah kami takdirkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu ada berapa jenis? Ada 2 jenis, Bapak Ibu sekalian, yaitu ada takdir mubram, ada takdir muallak. Dari bahasa Arab. Ada takdir mubram, ada takdir muallak. Takdir mubram ini bahasa Arab artinya irrecoverable. Tidak bisa di-recovery. Tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa diubah. Takdir mubram ini. Di surat An-Nisa ayat 78, Astagfirullah. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyada. Kata Allah Subhanahu wa taala, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Contoh takdir mubram tertulis di sini yaitu adalah kematian seseorang, yang mana nggak mungkin diubah. Saya atau siapapun di sini sudah Allah berikan ketentuan kapan akan meninggalnya. Contoh lagi tadi takdir mubram itu apa? Kita lahir. Apakah saya ketika masa kandungan, apakah saya bisa memilih, saya mau lahir di rahimnya orang Madinah, atau saya ingin lahir di rahimnya orang Mekah? Nggak bisa milih. Kita lahir di rahimnya semuanya sebagai warga Indonesia, itu sudah takdir mubram, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digugat, yang tidak bisa diubah. Lalu kita lahir, saya lahir sebagai laki-laki, sebagai pria, ibu-ibu lahir sebagai perempuan, itu adalah takdir mubram, takdir yang tidak mungkin diubah. Ada bumi, ada bulan, ada neraka, ada surga, itu adalah takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Lalu ada lagi takdir muallak. Muallak ini bahasa Arab itu artinya masih depending, masih ngambang, masih melayang, masih menunggu. Menunggu apa? Artinya masih bisa diubah. Masih menunggu, mungkin orang ini akan berdoa, orang ini akan berusaha, orang ini akan berubah adabnya, berubah caranya, orang ini akan berdoa lebih lagi ini. Dan takdir ini yang baik orang itu akan merubah yang tadinya baik menjadi buruk, atau yang tadinya buruk menjadi baik. Contoh di surat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini sering kali kita mengartikan ayat ini, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya pada diri mereka sendiri. Ayat ini harus diartikan sehingga, bukan sampai. Sebelum. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka. Itu pengertian seperti itu keliru, Bapak Ibu sekalian. Kalau diartikan sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubahkan, itu keliru. Kenapa keliru? Nanti akan dijelaskan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah keyakinannya, adalah akidahnya adalah
semua segala ketetapan yang Allah sudah berikan itu bukan karena perintah atau bukan karena suruhan atau bukan karena kemauan kita lalu Allah istilahnya menuruti apa yang jadi permintaan kita. Bukan. Tadi di awal saya mengutip suatu hadis, la yuraddu qada'a illa du'a. Tidaklah merubah takdir melainkan doa. Bukan doa yang mengubah takdir, akan tapi Allah mengubah takdir karena doa tersebut. Artinya apa? Nah, artinya apa? Dijelaskan lagi di surat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Contoh, setiap manusia, setiap bayi yang lahir itu suci keadaannya. Setiap bayi yang lahir itu Islam agamanya. Setiap bayi, apapun itu, walaupun dia lahir dari rahim orang Jerman yang non-Muslim, ketika dia lahir itu, lahir sedetik dia itu, tapi siapa yang membuat dia kufur? Orang tuanya. Siapa yang membuat dia menjadi Buddhis atau Hindu adalah orang tuanya, karena lahir di situ. Nah, sesungguhnya Allah di tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, yaitu di tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesehatan, kesejahteraan kepada kenikmatan kepada semua orang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan, kesejahteraan kepada semua orang. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan itu. Allah tidak akan merubah kesehatan itu, kesejahteraan itu, kenikmatan itu sampai kapan? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka sendiri yang mengubah keadaan mereka. Ayat ini artinya seperti itu. Sebetulnya Allah berikan dia kesehatan, berikan dia bagaimana cara hidup bersih, cara hidup yang enak, cara hidup yang bagus. Akan tapi kita sendiri yang merusaknya. Kita sendiri yang merubahnya. Contoh yang kecil saja. Contoh yang kecil saja. Kalau kita sebagai manusia kita ingin tidurnya nyenyak, ya. Kita ingin tidur nyenyak, kita ingin tidurnya yang panjang, yang 7 jam. Kan kalau menurut medis, harus tidur itu harus cukup. Karena kalau tidur nggak cukup, maka itu akan mengganggu kesehatan kita, mengganggu kolesterol atau stres kita. Dan itu sudah hal yang umum lah. Tapi apa yang kita lakukan? Oh, kita malah nonton film sampai akhir larut begadang. Oh, kita malah ngobrol, malah berbicara yang hal-hal yang duniawi, yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Atau mungkin bahkan tentang agama, tapi kita hanya berdebat kusir sampai akhir larut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita waktu untuk tidur. Ini hal yang kecil saja, akan tapi kita memilih untuk tidak tidur sampai akhir, dan itu setiap hari, setiap bulan. Akhirnya jadi apa? Akhirnya satu yang terjadi, bangunnya telat, sholat subuhnya mungkin kadang buru-buru, bahkan yang terburuknya ada telat dan sholat subuhnya, tidur nggak nyenyak, mau berangkat kerja atau mau berangkat sekolah ngantuk, ketika sampai sekolah, sampai kerjaan nggak fokus. Bayangkan, Allah sudah berikan kita waktu 24 jam, tapi kita sendiri yang tidak menggunakan waktu tersebut sebaik mungkin. Siapa orang yang terkaya di dunia saat ini? Elon Musk, yang punya SpaceX, yang punya Tesla. Mungkin kalau kita lihat kisahnya Elon Musk, pada suatu saat dia pernah bilang, saya bangun SpaceX ini, saya bangun Tesla ini sampai tidur saya di garasi saya. Dia bilang. Bill Gates,
yang punya Microsoft. Saya usaha seperti dan lain-lain karena saya kerja di garasi rumah saya. Padahal Allah memberikan waktu yang sama. Apakah Allah memberikan waktu yang berbeda? Diberikan kepada seorang Muslim dan diberikan kepada non-Muslim seperti Elon Musk atau Bill Gates. Diberikan waktu yang sama 24 jam juga. Diberikan pagi juga, diberikan siang juga, diberikan malam juga. Akan tapi di sini muncul, di sini kelihatan siapa yang menggunakan waktu sebaik-baiknya adalah mereka. Pada saat itu, sebelum untuk saat ini mungkin zaman Islam tidak sejaya ketika masa kekhalifan Abbasiyah, kekhalifan Umayyah, kekhalifan Utsmani. Pada saat itu Eropa masih zaman kegelapan. Jerman, Prancis, Inggris, semuanya masih nggak ada yang tahu hitung, nggak ada yang tahu tentang, semuanya Islam yang mengeluarkan Al-Khawarizmi, Algebra, Ibnu Sina, semuanya. Baik itu kedokteran maupun matematik, semuanya itu dari ilmuwan Islam semuanya. Tapi sekarang berbalik. 100 tahun kemudian semuanya berbalik. Buku-buku Islam, puस्तaka Islam dicuri, dibakar. Mereka yang menggunakan semua ini. Nah, sekarang kita punya waktu tersebut untuk anak-anak kita, untuk diri kita sendiri, maka dari itu kita gunakan yang sebaik-baiknya. Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti almarhum, yang merupakan ulama dari mazhab Syafi'i di Suriah, itu mengatakan al-insan baina al-musayyar wal mukhayyar. Al-insan baina al-musayyar wal mukhayyar. Artinya apa? Manusia itu hanya dua bagian saja. Manusia itu di antara dua bagian saja, baina al-musayyar, yang diperjalankan, wal mukhayyar, ataupun diberi pilihan. Diperjalankan itu contohnya seperti kayak orang mainkan wayang. Wayang itu bergerak, yaitu karena orang yang digerakin. Al-musayyar, saya jadi orang Indonesia ya karena Allah yang takdirkan saya jadi orang Indonesia. Kawan saya di sini ada orang Turki, dia jadi orang Turki karena Allah takdirkan dia menjadi orang Turki. Tapi wal mukhayyar, diberi pilihan. Diberi pilihannya apa? Ada ilmu nih. Ada ilmu bahasa Turki, bahasa Arab, ada ilmu nih. Ilmu tajwid, ilmu tahsin, ilmu fikih. Diberikan pilihan. Kalau yang mana akal sehat kita pun menerima, kalau kita belajar, maka ilmu untuk kita. Kalau kita tidak belajar, maka kebodohan yang akan menghantui kita. Dan sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya baru baru lebih paham lagi setelah tinggal di Jerman, karena saya terhitung baru 1 tahun sebagai Muslim tinggal di sini, lalu melihat di sekitar ada non Muslim yang istilahnya kita bisa bertadabbur, bertafakur, berpikir untuk kita bisa lebih bersyukur lagi atas nikmat iman, yang atas nikmat Islam yang Allah berikan. Karena nggak kebayang, wah gimana ya kalau saya bukan orang Muslim, atau kalau saya bukan lahir di rahim yang bukan seorang Muslim, kan tapi lihat keadaan di sana yang orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya, orang-orang yang tidak mengenal agamanya, dan akhirnya hidup seperti seenaknya. Yang membedakan manusia dengan mohon maaf binatang itu apa? Itu ilmu. Ya, diberikan akal, kita diberikan akal. Akan tapi kalau akal itu tidak digunakan untuk sebaik-baiknya, akal itu tidak diisi dengan ilmu-ilmu yang baik. Baik itu ilmu dunia atau ilmu akhirat, di mana kita memperoleh adab dari ilmu tersebut,
Maka tidak bedanya orang manusia dengan seorang binatang, apapun itu halnya. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan di suatu hadis yang sangat menjelaskan sekali keadaan setiap manusia pada saat ini sampai hari kiamat. Qala Rasulullah SAW, "Ajabal lamril mu'minin inna amruhu kullahu khair." Ajabal lamril mu'minin, kata Rasulullah. Ajabal li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, kata Rasulullah. Sangat takjub sekali keadaan seorang mukmin, li amril mu'min. Apanya yang takjub? Inna amrahu kullahu khair. Seluruhnya urusannya orang mukmin itu baik, kata Rasulullah. Kullahu khair. Segala sesuatu urusannya orang mukmin itu baik, nggak ada yang buruk, kata Rasulullah SAW. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini cuma ada di diri seorang mukmin aja, kata Rasulullah. Jadi ini ciri-cirinya orang mukmin nih, ibu-ibu sekalian. Ciri-cirinya orang mukmin, kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada yang tadi di awal saya sudah jelaskan ketika Rasulullah menjelaskan apa itu rukun iman kepada malaikat Jibril. Apa hal itu? Lalu Rasulullah menjelaskan, in asobathu sarra'u, ketika orang mukmin tersebut mendapatkan asobathu sarra'u, kesenangan, maka orang mukmin tersebut akan syakara, akan bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka syukur itu adalah sangat baik baginya. Ya kan? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki, kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Paling kecilnya. Lalu apalagi wa in asabathu dharra'u, ketika orang tersebut, orang mukmin tersebut mendapatkan kesusahan, dharra'u, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, fakana khairan lahu, maka ia akan bersabar, kata Rasulullah. Dan fakana khairan lahu, dan itu pun adalah baik baginya. Jadi kalau ini resepnya, ini udah sekaligus resepnya, udah sekaligus cirinya. Kalau kita betul-betul beriman di amril mukmin, betul-betul orang bermukmin, ketika kita mendapatkan nikmat, nggak boleh kita lupa nikmat dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Apa wujud syukur kita? Wujud syukur kita gampang aja. Yang paling kecil sholat 5 waktu. Nggak bisa berjamaah, ya munfarid. Tapi tetap diusahakan kita ingin berjamaah. Dalam hati kita ingin sholat berjamaah. Diberikan ujian, maka darra'u sabar, maka kita akan bersabar. Mungkin pada di sini ada yang merasakan atau tidak, ketika tempo bertahun 2-3 tahun lalu yang kita ketahui muncul pandemi. Muncul pandemi ya. Saya masih di Jakarta pada saat itu, di Hisar juga, di umroh dan haji juga. Bayangkan Bapak Ibu, ini qadarullah, Masya Allah. Tiket sudah siap, visa sudah siap, sudah naik pesawat, sudah sudah terbang lah istilahnya, sudah di langit, sudah turun di Istanbul. Ibaratnya cuma tinggal satu bandara lagi tuh sampai ke Madinah Al-Munawwar. Lalu karena pandemi, ya qadarullah, takdir Allah, muncul peraturan, atau akhirnya keluar peraturan dari kerajaan Arab Saudi, tidak ada satu pesawat pun, tidak boleh satu pesawat pun yang boleh mendarat di Madinah, di Arab Saudi, baik itu Madinah ataupun Jeddah. Bayangkan, semuanya sudah siap, ikhtiarnya sudah, usahanya sudah, tiketnya sudah niat mau umroh, ibadah yang Masya Allah, mau niat ke Baitullah, niat mau berkunjung ke Masjid Nabawi, ke Rasulullah SAW. Akan tapi apa yang boleh buat? Dikasih ujian seperti itu Bapak Ibu. Bayangkan, sudah habis duit.
Dan ini nggak jamaah 1-2 orang. Waktu itu ribuan orang. Ada yang sudah, bahkan ada yang sudah mendarat di Madinah, ada yang sudah mendarat di Jeddah, itu sama kerajaan Arab Saudi disuruh balik lagi, putar balik lagi, suruh pulang lagi ke Indonesia. Bayangkan ujian yang Allah berikan pada saat itu. Bayangkan. Jadi, dan akhirnya sebagaimana yang kita ketahui baru dibuka lagi umroh kapan? Tahun 2022, itu pun baru permulaan, baru dimulai full dibuka haji lagi tahun kemarin 2023. Bayangkan. Harus tunggu 2 tahun. Sudah apa namanya? Sudah mendarat sudah semuanya, tapi qadarullah, takdir Allah mengatakan lain. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan, boleh nggak pada saat itu, bayangkan, itu nggak mungkin, nggak ada yang mengeluh istilahnya ya. Sebagai manusia yang lemah, manusia yang masih belum kuat mungkin secara mental atau imannya dan lain-lain, mungkin bisa aja dia mengeluh. Wah, ini kenapa begini? Ini kenapa hal seperti ini? Atau ini seandainya seperti ini, seandainya begini. Apakah mengeluh seperti itu diboleh atau dibolehkan dalam agama kita? Apa kata Rasulullah SAW? Wa in asabaka syai'un fala wa in asabaka syai'un. Bila kamu ditimpa sesuatu, kata Rasulullah SAW, bila kamu ditimpa suatu ujian, suatu musibah, fala takul, jangan, kata Rasulullah, jangan katakan, fala, la, kata Rasulullah, fala takul anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi aku melakukan ini dan ini, kada wa kada, maka pasti akan terjadi begini-begini. Rasulullah melarang mengatakan ini. Wah, seandainya ini kalau begini, pasti begini. Wah, seandainya saya nggak daftar nih, pasti nggak ini nih, nggak rugi. Wah, seandainya pasti nggak rugi. Nggak boleh. Akan tapi, walakin kul, akan tapi katakanlah, qaddarallahu wa masya'a. Katakanlah, ini adalah takdir Allah, wa masya'a, dan apa saja yang dia kehendaki, fa'ala fa'inna lau taftahu amal syaitan, dan apa saja yang dia kehendaki pasti dia laksanakan, karena walau taftahu, karena perkataan seandainya, kata Rasulullah SAW, amal syaitan, itu bisa membuka lau taftahu. Perkataan itu, fa'inna lau taftahu, sesungguhnya perkataan seandainya itu, lau taftahu, bisa membuka amalan syaitan, amalannya setan, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau udah seandainya kayak kita lupa kalau ini sebetulnya Allah yang mengatur. Yang sudah terjadi ya terjadi. Sebagai mukmin apa yang kita harus lakukan kalau begitu? Sudah terjadi nih, dikasih ujian sama Allah. Mungkin karena kesalahan kita diberikan musibah, atau karena kesalihan, karena ibadah kita Allah berikan kita ujian, ada musibah. Bayangkan Nabi Ayub, seorang nabi, bayangkan diberikan ujian apa? Ujian sakit. Yang mana sakitnya itu mungkin sampai saat ini gak ada orang yang pernah sakit seperti itu. Seorang nabi. Di awal tadi saya menjelaskan contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ujian, keluarganya, pamannya, keadaan duniawinya dan lain-lain diuji. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Itu saja. Ada Nabi Ibrahim
yang kita ketahui pada saat itu istrinya divonis tidak tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan keturunan, kan tapi dengan sabar dan dengan ibadah, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berhasil. Akhirnya Allah berikan anak-anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu dia ibu-ibu sekalian, insyaallah tema kajian hari ini dan apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai saat ini bisa menjadi manfaat, bisa mengingat, merefresh ingatan kita kembali, dan bisa lebih menetapkan di hati kita, di sanubari kita, bahwasannya kita ini di dunia. Saya pernah baca suatu kata, lupa saya kata-kata di suatu buku dalam bahasa Inggris, we are not living, we are passing. Kita nggak tinggal di dunia ini, kita hanya melewati saja. Mungkin kalau ada yang tanya, seberapa lama sih hidup di dunia ini? Ada yang jawab, oh 50 tahun, oh 60 tahun, oh 70 tahun. Itu kan hitungannya manusia saja ya Bapak Ibu. 60 tahun itu ya satu hari 24 jam, 1 tahun 365 hari, itu ukuran manusia. Dari zaman dari zaman Babilonia sampai muncul angka-angka, muncul ilmuwan, akhirnya ditetapkan satu hari 365 hari, satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit dan lain-lain. Itu hitungannya manusia. Tapi kalau hitungannya Allah Subhanahu wa taala, di Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika malaikat turun ke bumi, itu satu harinya saja sampai 5.000 atau kalau nggak salah 50.000 tahun. Mungkin saya cek lagi, satu hari malaikat. Nah, satu hari malaikat turun ke bumi itu 1.000 tahun waktu di dunia. Dan inilah yang hitungan yang sebenar-benarnya. Berarti kalau misalnya nanti bisa dihitung sendiri, kalau orang yang punya umur 100 tahun saja, dia cuma hidup beberapa menit saja sebetulnya. Kalau dia cuma hidup 60 tahun saja, berarti cuma mungkin 5 menit, 6 menit umurnya sebetulnya. Artinya apa? Di dunia ini kita hanya sementara, betul-betul sebentar saja. Selain di dunia, sebelum kita tinggal, kita hidup di mana? Hidup di rahim ibu kita selama 9 bulan. Apakah kita merasakan? Tidak merasakan. Bahkan terkadang pun sebetulnya mungkin sangat sering terjadi di kehidupan kita, ketika ada saudara jauh yang mungkin sebelumnya kita lihat dia masih baik, lalu 5 tahun, 6 tahun, 1 atau 10 tahun selanjutnya kita ketemu lagi, lalu kita bilang kan, wah udah gede ya, wah Masya Allah udah gede ya, nggak cepet banget kayaknya gitu. Itu sebetulnya secepat itulah kehidupan dunia. Nggak ada, istilahnya nggak ada rasanya. Yang nanti betul-betul ada rasanya, betul-betul kita rasakan, itu adalah kehidupan setelah dunia ini. Di mana? Di kehidupan kita sebelum insya Allah masuk ke surganya, yaitu kehidupan kubur, di kubur kita. Itu ada yang sudah dari ratusan ribuan tahun di kubur. Barang siapa yang meninggal dengan membawa imannya, membawa Islamnya, maka itu sudah seperti tinggal di surga, diberikan cahaya, diberikan kenikmatan dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah salah satu cara untuk membantu kita untuk mengingat apa tujuan kita sebetulnya tinggal di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kata Allah, penciptaan manusia dan jin itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk ibadah. Itu saja. Apapun itu, kita diberikan tugas, diberikan ujian, diberikan musibah. Satu, kita harus berpikir dulu, ini apakah ujian atau musibah? Kita berpikir dulu, sebelumnya apakah kita melakukan dosa, terus melakukan dosa yang berkali-kali, atau kita nggak pernah melakukan dosa, berarti ini ujian dan kita harus bersabar. Dan yang namanya dosa itu nggak mesti dosa besar, Bapak Ibu sekalian. Dosa kecil yang saya pun sering terperosok istilahnya ya, karena manusia yang lemah dan lumrah lah gitu. Apa salah satunya yang kecil yang sangat sering di ini gibah. Artinya apa? Gosip lah, ngomongin orang istilahnya, ngomongin kejelekan orang. Yang nggak perlu, yang sama sekali nggak ini, diulang-ulang, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan suatu saat akan berikan musibah atas hal tersebut. Dan itu pasti di kajian yang lalu saya pernah menjelaskan, waliullah itu, wali Allah Subhanahu wa taala, itu ketika dia mau tidur dia pasti berpikir dulu. Dia berpikir, saya hari ini telah melakukan dosa apa ya? Setelah dia berpikir, dia menemukan dosanya tersebut, lalu dia bertaubat, beristighfar, baru dia tidur. Sebelum dia melakukan itu dia nggak akan tidur. Ini waliullah di zaman dahulu, di dulu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah kajian ini bermanfaat. Insya Allah dapat menjadi pengingat bagi saya sendiri juga ibu-ibu sekalian di pengajian Ar-Raudhah. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan sama-sama kita belajar di sini. Dan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, tetap memberikan kita, tidak menghilangkan kenikmatan, baik itu nikmat sehat secara jasmani dan rohani, dan juga nikmat iman dan nikmat Islam, dan memberikan kita kesabaran, baik itu atas ujian ataupun musibah yang lalu ataupun yang akan datang insyaallah. Seperti itu. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala Fatihah. A'udzubillahi Masya Allah, terima kasih Ustadz atas materinya yang padat sekali, dan kita juga jadi tahu ya kalau misalnya kita udah mulai harus disadari sendiri ya, kalau misalnya kita udah mulai ngomongnya kok yang keluar itu banyak keluhan, itu berarti harus introspeksi, kemudian istighfar, dan mengingat kita itu apa perannya dan tujuan kita hidup di dunia itu ya. Jadi pentingnya menuntut ilmu itu kita juga supaya terus diingatkan, apa ya, terus kalau kita mendapatkan banyak materi dengan datang pengajian atau mendengarkan tausiah gitu, akan semakin banyak juga kita diingatkan secara tidak langsung ya dalam keseharian gitu, untuk tidak mengulangi hal yang kesalahan yang sama gitu. Untuk ini Ustadz, kan kita tuh ada di Eropa ya, otomatis berbeda kondisinya dengan kalau kita berada di negara Muslim yang dikelilingi dengan banyak orang-orang Muslim gitu. Jadi saya sendiri, saya juga belum lama, baru 1,5 tahun mungkin di sini, dan merasakan perbedaan yang besar gitu ya. Maksudnya ketika dulu di Indonesia, kemudian sempat di Malaysia, yang notabene datang kajian itu sering gitu, bisa bisa seminggu 3 kali, 4 kali kalau mau gitu, dan lingkungan, apa ya, semuanya melihat orang banyak pakai jilbab dan nggak ada masalah dengan makanan halal haram, apa ya, beda sekali gitu dengan vibe-nya di Eropa ini gitu. Dan juga di sekolahan, anak-anak sekolah muslim di sini kan susah banget gitu, sekolah tuh nggak ada pelajaran agamanya. Jadi, kalau ngobrol dengan ibu-ibu yang di sekolahan, itu udah pasti nggak apa ya, nggak ada gitu, ngomongin agamanya gitu sama sekali, yang diomongin dunia aja gitu kan, atau enggak ya, dan mostly orang di sini, orang di Perancis nih sering banget ngeluh gitu.
untuk urusan yang kecil dan remeh-temeh aja, untuk urusan sekolah lah atau apa, mereka yang selalu ngeluh dan protes gitu. Somehow itu, kadang kebawa, kadang saya juga inget gitu, cuman banyak kebawanya. Jadi kayak, ini orang kenapa sih dikit-dikit protesnya sih kebanyakan diam, cuman hal yang kadang-kadang hal negatif di sekeliling kita itu kan membentuk kita juga lama-lama gitu. Nah itu, apa namanya, gimana, apa ya, mungkin kiat-kiat yang selain kita harus ingat istighfar dan menimba ilmu gitu, itu, ada saran apa nih, gitu? Ya, ya. Sebelumnya tadi juga saya sudah menyebutkan bahwasannya kita semua, saya sendiri di sini tidak bermaksud untuk istilahnya apa menggurui lah. Saya pun manusia yang lemah, manusia yang biasa. Hal tersebut yang namanya mengeluh atau wah kok begini sih, wah kok coba seandainya begini. Walaupun sekalipun Rasulullah sudah melarang sebetulnya, akan tetapi kita sebagai manusia pasti pernah istilahnya ceplosan lah gitu atau kebablasan gitu. Wah, saking stresnya hari itu, saking eh, padatnya mungkin kegiatan hari itu, mungkin kita bisa marah ke anak kita, marah ke seseorang, tapi karena kita nggak bisa marah ke seseorang, kita lampiasin itu ke anak kita atau ke hal-hal yang eh, apalah itu, seperti itu. Nah, eh, hal yang terbaik tadi sebetulnya sudah disebutkan. Kalau dari saya sendiri yang diajarkan oleh ustadz saya, yang paling terkecil yang manusia bisa lakukan itu satu, istighfar dan sholawat. Nah, sebelum ini saya masih ingat sekali keadaan sekarang nih saat ini. Keadaan kita lagi senang, keadaan kita lagi happy, keadaan kita lagi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu jangan sampai kita lupa atas nikmat tersebut, yaitu pemberian dari Allah. Di Pondok Pesantren Sulaimaniyah, di saat saya masih santri, sampai alhamdulillah saat ini, dan insya Allah sampai hari kiamat, itu setiap subuhnya itu selalu diberikan zikir, 100 kali istighfar, 100 kali sholawat. Kalau nggak bisa di waktu subuh, ya di setiap ininya, apa namanya, di setiap harinya sebelum sampai tidur lah gitu. Kan saya pernah lihat tuh di ibu-ibu pengajian di Jakarta sering itu mungkin ada tasbih atau ada cincin lah seperti tasbih itu. Mau kemana aja zikir aja udah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau bisa yang lebih panjang, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Lalu salawat sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau yang lebih pendek, salawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Atau mau lebih panjang lagi salat munajat dan lain-lain. Yang lebih umumnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasakan hal itu, apapun itu. Mau pergi kerja, mau lagi kosong, dan biasakan saja. Nanti akan datang nanti ujian, akan datang nanti musibah. Itu otomatis kita akan langsung berpaling lagi. Oh, ini kan dari Allah ya. Ketika kita tadinya mau mengeluh, kita otomatis akan langsung beristighfar. Jadi udah terbiasa istilahnya. Udah terbiasa. Ada di antara kita semua pasti ada hal-hal yang saya nggak tahu, mungkin di antara ibu kalian ada hal yang, contoh ya, kalau saya misalkan ibaratnya nih mau makan pasti cuci tangan. Kalau sudah terbiasa itu pasti nggak mungkin dilupakan, contoh. Atau ketika mau apa namanya istilahnya mau tidur, hal-hal yang biasa dilakukan, HP taruh di luar kamar, contoh, pasti nggak mungkin ditinggalkan. Artinya apa? Karena sudah jadi kebiasaan. Kalau misalnya ada yang belum menjadi suatu kebiasaan, sulit gitu, ya memang sulit. Ketika anak bayi pun ketika mau belajar berjalan pasti ada jatuh ke depan, jatuh ke belakang, jatuh ke samping.
Nah, akan tapi tadi saya di awal katakan, sekarang saat ini saya, ibu-ibu sekalian, mungkin sekarang di masa-masa kita happy, lagi senang, nikmat lagi ada, rezeki ada, uang ada, dan lain-lain ada. Nah, pada saat itu dicoba, diusahakan dalam sehari 100 istighfar, 100 sholawat. Bahkan kalau di pondok pesantren itu 100 istighfar, 100 sholawat, 100 surat Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas? Karena Al-Ikhlas itu kita ketahui bersama, 3 kali membaca surat Al-Ikhlas itu sama seperti pahalanya satu menghantamkan Al-Quran Al-Karim. Lalu 100 kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang ke-100-nya Muhammadur Rasulullah. Ini saja. Saya masih ingat ketika menjadi santri, sampai juga akhirnya lulus juga, tetap di waktu subuh selalu membaca ini, zikirin. Kalau sudah terbiasa ini semua, anggaplah kita mungkin saking sibuknya lupa, saking sibuknya ada stres, ada apa-apa. Tapi karena kita sudah terbiasa, itu otomatis yang membuat pikiran kita berbalik, berpikir, oh ini sudah qadarullah, ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dibandingkan dengan seseorang yang sama sekali lidahnya kering dari menyebut istighfar, dari menyebut salawat, menyebut tahlil, tahmid, tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia diberikan ujian, diberikan musibah, apa yang keluar dari mulutnya? Kadang kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang buruk. Seperti ini contohnya. Makanya kalau kita lihat ya, ada di antara kita yang punya anak, ada anak-anak yang mungkin di sekolahnya kok ini tutur katanya nggak baik ya. Berarti dia dari kecilnya mungkin sama orang tuanya nggak pernah diajarkan atau nggak pernah diarahkan untuk melihat atau menonton, mendengarkan hal-hal yang baik. Tapi bandingkan dengan anak-anak yang diarahkan oleh orang tuanya untuk hanya mendengarkan hal-hal yang baik saja, pasti akan berbeda tutur katanya. Saya pernah melihat di suatu acara, ada orang, mohon maaf, buta sekeluarga Bapak Ibu sekalian. Buta sekeluarga. Mungkin masih ada kali, soalnya waktu itu masuk acaranya Deddy Corbuzier yang hitam putih di YouTube, mungkin masih ada. Buta sekeluarga, akan tapi hafal Al-Quran Bapak Ibu. Bayangkan, buta sekeluarga tapi hafal Al-Quran. Ketika dites pun, Masya Allah bisa menyebutkan ini. Bayangkan, kita pun punya mata sekarang sangat ini sekali kan, sangat bersyukur sekali ya, bisa melihat indahnya Eropa, indahnya Perancis, indahnya Jerman, dan segala macam. Walaupun nanti akan dihisap oleh Allah mata kita, akan tapi orang yang buta pun, ketika dia punya keinginan, dia punya kemauan, dia menjadi hafiz, dia menjadi hafal Al-Quran, dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dari dengan keadaan yang kurang dengan manusia biasanya, akan tapi dia tidak mengeluh. Dia percaya ini takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia gunakan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk menghafal Al-Quranul Karim. Saya punya teman, mohon maaf, dia punya anak, dia sudah usaha, sudah ke dokter, dan lain segala macam, akhirnya mengandung, lahir, tapi mohon maaf, anaknya cacat. Divonis oleh dokter, wah ini, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, anaknya cacat dan hidupnya nggak akan lama. Hanya 7 hari saja. Akan tapi alhamdulillah bisa hidup selama 7 tahun. Walaupun dengan keadaan cacat tersebut. Lalu apakah teman saya itu sedih, menangis, atau kecewa, atau stres, berubah ininya? Enggak sama sekali. Lalu saya tanya kenapa, gimana ininya? Apa sih tipsnya lah gitu? Diberikan ujian sebegitu besar. Wah, kalau saya nggak tahu, nggak sanggup mungkin saya. Apa jawabannya Bapak Ibu saya? Jawabannya seperti ini, sangat menggugah sekali. Nanti kita ketika wafat, semua manusia itu akan dihisapkan ya. Mulut kita akan dihisap, tangan kita akan dihisap, kaki kita akan dihisap, mata kita semuanya. Lalu anaknya tersebut apakah akan dihisap? Mau dihisap apanya?
nggak bisa bicara, nggak bisa berjalan, nggak bisa ini, hanya di rumah saja. Masya Allah. Jadi dari dia lahir sampai dia meninggal sudah terjaga dari hal-hal buruk yang ada di dunia. Di rumah setel aja terus Al-Quran di ngajiin terus segala macam lain-lain. Jadi ketika Allah berikan suatu ujian, pasti ada hal baik di situ. Ketika Allah berikan dia ujian duniawi, pasti ada hal baik dan itu merupakan hal baik nanti di akhirat nanti, di kehidupan kuburnya kelak pasti. Nggak mungkin Allah berikan dia ketika kita masih hidup di dunia, nggak mungkin diberikan musibah, yaitu musibahnya musibah akhirat, nggak mungkin. Musibahnya musibah akhirat itu nanti di neraka, di kubur. Ketika kita masih di dunia dan masih diberikan musibah, maka bersabarlah, maka bersyukurlah. Dan musibah itulah yang mungkin menjadi pengingat kita akan dosa-dosa kita yang sebelumnya. Wah, saya pernah mengalami itu, diberikan musibah, dan alhamdulillah menjadi ingat, wah saya pernah ngomongin hal ini nih tentang si itu. Ternyata kejadian pada saya. Dan saya yakin pasti kejadian juga, Pak. Akhirnya apa? Menjadikan hal itu sebagai pengingat untuk taubat kita. Seperti itu, Ibu sekalian. Insya Allah, ya sama-sama belajar. Dan tadi sama-sama tidak boleh istilahnya apa, putus dari melafazkan lidah kita ini, melafazkan istighfar, tasbih, tahmid, dan tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu Ibu Rizka. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Teh Yan yang di offline ada yang mau bertanya? Atau yang online? Ya, ya ada. Silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Pak, saya cuma bertanya tentang keimanan. Bagaimana mengukur keimanan kita? Soalnya tingkat ilmu kita itu berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang baru hijrah, ada yang maksudnya ilmunya udah belajar banyak. Cuman itu Pak, makasih dalam Ya. Untuk kadar keimanan seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Itu satu. Lalu yang kedua, tadi ada yang masih baru hijrah, ada yang ilmunya tinggi, dan lain segala macam. Saya teringat perkataan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, apa perkataannya? Karena perkataannya ini cocok sekali untuk kita, karena kita tinggal di negara yang yang non Muslim, yang banyak sekali orang Islamnya. Dan perkataan ini menjadi pengingat untuk saya, pengingat sebagai apa? Pengingat untuk pertama, satu, tidak merendahkan orang lain. Kedua, ingat bahwasannya tidak ada yang menjadi jaminan bagi kita. Apa itu perkataannya? Seperti ini. Kata saya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika aku melihat seorang kafir di hadapanku, maka aku berpikir, wah, ini orang kafir, tapi nanti siapa yang tahu kalau nanti di akhir hayatnya, akhir nafasnya, dia akan menyebut syahadat dan masuk Islam. Bayangkan. Lalu katakan lagi, saya Muslim, saya beriman, akan tapi siapa yang tahu nanti di akhir nafas saya meninggal tidak membawa iman saya, tidak membawa keislaman saya. Yang berbicara ini seorang waliullah, Syekh Abdul Qadir Jailani, ahli tasawuf, ilmunya tinggi.
Akan tapi merendah sekali untuk menutupi kesombongannya dia, untuk menutupi munculnya hal-hal yang sombong, hal-hal yang ria, yang mana kita ketahui haram masuk ke surga seseorang yang memiliki sombongnya itu sekecil saja. Nah, kadar keimanan seseorang itu hanya Allah yang ketahui, dan kita pun dapat memahaminya. Kita sendiri pun dapat memahaminya tanpa untuk melihat dari keadaan orang lain. Contoh misalkan, sekarang jam berapa? Jam 12:30. Ketika iman kita lagi tinggi, lagi ininya, wah, sebentar lagi sholat zuhur nih. Udah langsung ambil, siap-siap untuk mau sholat, langsung cari masjid terdekat di mana dan lain segala macam. Lagi nggak ada kerjaan, lagi kosong. Ataupun ketika kita lagi males-malesnya, mental kita, lalu iman kita lagi turun lah, lagi nggak ini, sebentar lagi mau zuhur, tapi ya kita nggak gubris lah istilahnya. Nanti aja lah, masih ada waktu kok setengah jam. Nanti aja lah, masih ada waktu kok, waktu zuhur itu sampai asar. Nanti dan akhirnya nggak sholat. Nanti dan akhirnya kebiasaan. Oh, nggak ini. Astagfirullah, itu yang nanti membawa orang jadi kekufuran seperti itu. Nah, jika ada yang baru istilahnya apa, disebutkan baru hijrah ya istilahnya, tidak dan bukan merupakan suatu yang apa istilahnya, suatu yang buruk atau suatu yang wah saya malu nih baru hijrah, atau saya apa ya, kikuk atau agak malu lah gitu dengan orang lain yang ilmunya lebih tinggi. Nggak ada yang seperti itu. Saya pun ketika memberikan kajian ini sebenarnya tidak ada maksud untuk menggurui dan lain-lain. Betul-betul sebetulnya manusia itu ya, membutuhkan hal-hal yang ketika belajar lagi, membaca lagi, baca-baca catatan lagi, buku-buku lagi, tidak ada bedanya sebetulnya bagi siapa yang baru masuk atau dia sudah belajar lama. Karena sesungguhnya manusia itu sampai dia akhir hayatnya terus tahap proses belajarnya, mengajarnya, belajar mengajar. Kadang saya yang mengajar, kadang saya yang belajar. Bahkan tadi di perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, dari perkataan itu saja pun kita bisa memahami bahwasannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu mendapatkan ilmu, belajar dari seorang musyrik, seorang kafir. Apa yang diperoleh oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia belajar, dia memahami kalau dia nggak boleh sombong, dia nggak boleh tinggi hati, bahkan terhadap non-muslim sekalipun. Kenapa? Karena suatu saat Allah bisa berikan hidayah pada orang tersebut, lalu Allah bisa mencabut hidayah dari saya. Itu saja, seperti itu, Ibu Rizka, insya Allah. Terima kasih Ustadz. Tadi yang bertanya Teh Nelly ya. Ada lagi yang ingin bertanya, ibu-ibu yang online juga boleh. Silakan langsung open mic. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Idar. Terdengar jelas, Ustaz? Iya, terdengar. Saya mau bertanya, apakah tempat dan cara kematian itu masuk takdir yang bisa diubah atau tidak bisa diubah? Misalnya kita hidup di Prancis, tapi berdoa supaya mati Indonesia atau tanah suci. Apakah Maaf, suaranya putus-putus kayaknya, Ibu. kurang dekat pertanyaan? Saya ulang pertanyaan saya, Ustaz. Ya. Apakah cara dan tempat kematian kita termasuk takdir yang bisa diubah atau yang bisa diubah dengan doa atau
Ya, Ustaz. Misalnya kita hidup di Prancis, tapi berdoa supaya mati di Indonesia atau di Tanah Suci. Itu pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih. Ya, ibu-ibu sekalian, yang namanya doa itu kalau doanya baik, maka dan yang paling penting segala sesuatu itu diukur dari apanya, dari niatnya. Kalau niatnya baik, maka semuanya baik, apapun itu. Dia punya doa, dia punya mungkin nazar atau doa, yang paling tinggi kan nazar ya. Dia punya keinginan, karena doa itu merupakan keinginan. Dia punya hajat istilahnya, mungkin karena tugasnya dia harus tinggal di negara Eropa, yang mana mungkin orang tersebut nggak mau tinggal di sini karena mungkin satu, wah di sini nggak ada azan, di sini nggak ada apa namanya hewan Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan dan lain-lain segala macam. Dia punya doa tersebut dan itu hal yang biasa, hal yang normal, hal yang lumrah, hal yang boleh. Sebagaimana kita mungkin ya, selalu di doa apa ininya, kita selalu ingin sekali berdoa, selalu ingin sekali mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Baru kemarin muncul itu di apa namanya di sosial media, ada seorang imam di Indonesia yang meninggal ketika sholat subuh menjadi imam, meninggal ketika sujud. Masya Allah, Masya Allah. Ada seorang gubernur di Bandung meninggal setelah memberikan khutbah Jumat. Masya Allah. Nah, yang mana semuanya kita inginkan, mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan apa namanya husnul khotimah. Doa pun diperbolehkan akan tetapi apakah doa saja cukup? Tidak. Ada ikhtiarnya juga, ada usahanya juga. Ada usaha, ada ikhtiar, baru tawakal. Kalau tanpa usaha, tanpa doa, hanya tawakal saja nggak mungkin. Apa namanya? Orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada golongan namanya Mu'tazilah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada orang yang berkepercayaan bahwasannya nanti ketika nanti di yaumul hisab, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya kok masuk neraka karena dosa saya? Kan ini takdir kamu, takdir engkau ya Allah. Itu enggak, kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, enggak ada orang muslim, enggak ada orang mukmin yang punya kesempatan untuk berbicara seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan iradai juz'iyah. Yaitu Allah SWT telah memberikan tadi yang saya sebutkan. Yang kedua itu apa? Takdir mu'allaq, takdir yang masih ngambang. Takdir yang iradai juz'iyah itu manusia masih bisa rubah takdir itu. Misal, contoh yang paling sederhana ya, tangan saya baik-baik saja, tidak muncul luka, tidak muncul darah. Kapan muncul luka di tangan saya? Kalau saya ambil pisau, saya pukul ke tangan saya, baru muncul darah. Baru muncul istilahnya sesuatu yang buruk. Perlu saya lakukan hal itu. Itu yang iradai juz'iyahnya, itu yang takdir mu'allaqnya. Kalau saya nggak melakukan hal keburukan itu, tangan saya pasti masih bagus-bagus saja. Contoh lagi, Allah haramkan khamr, Allah haramkan makanan-makanan yang haram, Allah haramkan makanan-makanan yang daging ayam yang dipotong yang bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang diragui dari para ulama, dari Rasulullah, yang hal-hal yang syubhat, hal-hal yang masih ragu halalannya. Makanya kalau orang Islam itu kan dia harus betul-betul yang mukmin. Ketika pergi ke restoran begini, wah ini dagingnya daging apa ya? Oke, ini dagingnya daging sapi, daging ini. Tapi yang motong siapa ya? Yang masak siapa ya? Atau masaknya pakai apa ya? Pakai minyak. Ya kalau restoran Jepang kan ada sake, yang alkohol yang ini. Atau ada yang di Eropa kan sering ya,
orang masak daging, masak ikan itu, bahkan untuk fish and chipsnya saja, adonannya ada yang pakai alkohol, ada yang pakai vodka dan lain sebagainya untuk ininya, untuk melezatkan rasanya. Nah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya telah berikan kita kesehatan, baik itu secara jasmani rohani, kan, tapi manusianya sendiri yang kadang berubah hal itu. Seperti itu. Nah, kita alhamdulillah insya Allah semuanya punya niat yang sama, meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah, baik itu mungkin di sini atau di Madinah, di Mekah, di kota yang kita inginkan, akan tapi ya itu dia tadi, ada ikhtiar, ada doa, ada usaha, dan juga ada tawakal. Seperti itu, Ibu sekalian. Terima kasih Abi. Selanjutnya dari Unirina. Kemudian Abi, maaf hari ini duhurnya sampai jam berapa nanti? Ya, kalau bisa 10 menit ya. 10 menit, oke. Ya, karena udah masuk zuhur. Insyaallah. Ya, Insyaallah. Lebih dekat lagi Uni, mikrofonnya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan nih yang sekarang berhubungan dengan keadaan sekarang di Palestina sama Israel ya. Satu pertanyaan yang beberapa hari ini ganggu saya, karena kalau kita lihat di berita-berita itu dimanapun di media, itu kan selalu mereka bilangnya, aduh, alhamdulillah syuhada, mereka jadi syuhada gitu ya. Ada gimana ya? Saya kok ada rasa iri gitu ya. Rasa iri itu yang kalau habis berdoa gitu, saya merasa kok saya iri dengan mereka gitu loh. Mereka mendapat tempat yang bagus sebagai syuhada gitu ya di sana ya, karena mereka ada di daerah Ribat ya, di daerah Ribat, dan mereka jadi syuhada. Itu kan katanya yang benar-benar mulia sekali. Saya kok ada rasa senang gitu ya, bahagia gitu ya, tuh mereka para syuhada. Juga merasa iri gitu. Merasa iri tuh, coba saya di sana juga gitu loh. Saya bisa ikut terlibat dengan keadaan mereka di sana, dan saya bisa mendapatkan kematian yang seperti mereka yang sebagai syuhada. Itu gimana ya, Ustadz, rasa saya itu salah atau bagaimana ya? Saya sendiri nggak mau gitu ya, ada rasa itu kan nggak mau, tapi kata-kata yang memang juga Rasulullah kan udah bilang gitu kan, kemuliaan orang-orangnya Ribat sama yang syuhada di medan perang gitu, kayak itu. Pendapat Ustadz bagaimana Ustadz? Saya ya. Masya Allah, kita boleh iri itu hanya dalam satu hal, yaitu dalam hal ibadah. Misalkan, ini ada orang Muslim bisa ibadah sebar kurban gitu, 100 kambing. Lalu dalam dirinya sendiri, waduh, Masya Allah, ini bagus sekali. Coba saya juga ingin seperti itu ya Allah. Itu boleh. Ada orang Muslim, dia beribadahnya sangat tekun sekali. Ibadah kita dengar gitu, si A, Ibu B, Ibu C, ibadahnya, ngajinya, dan lain-lain, bagus sekali. Kita boleh iri itu untuk meningkatkan, menjadi cambuk untuk kita, meningkatkan ibadah kita. Lalu kita iri tentang ada beberapa saudara kita yang sedang berjuang untuk tanah kemerdekaannya. Yang muncul itu berarti girah kita untuk, karena sama-sama Muslim, sama-sama berjuang. Sebagaimana kita juga dulu Indonesia kan pernah dijajah oleh Belanda. Dan apa yang terjadi pada saudara kita di Filistin saat ini,
Sama seperti ketika kafir Quraisy membunuh, menyiksa satu persatu sahabat Rasulullah yang tidak mau balik lagi ke agama dahulunya. Ada sahabat Bilal yang disiksa, ditindih batu. Ada paman Rasulullah yang ketika berperang itu kena tombaknya, lalu dibelah, dibelek dadanya, lalu diambil jantungnya, lalu dimakan sama kafir Quraisy itu, walaupun memang setelah itu jadi orang Muslim, Hindun namanya. Sangat keji sekali. Ada seorang sahabat Rasulullah yang mohon maaf, dengan pedangnya itu kafir Quraisy ditusuk kemaluannya, disiksa sedemikian rupa, sama persis. Ada yang saat ini yang terjadi di Palestina, ingin berjuang dengan kemerdekaannya, baik kemerdekaan secara agamanya, kemerdekaan tanahnya, dan lain segala macam. Dan menjadi syahid seperti para sahabat, seperti yang di sana, itu wallahu alam sangat sulit sekali. Kenapa sangat sulit sekali? Ada kisah di kitab Tanbihul Ghafilin, ketika ada seorang sahabat sangat ketika berperang, masya Allah sangat hebat sekali berperangnya dan meninggal ketika berperang. Lalu para sahabat saat itu mengatakan, masya Allah ini syahid ini syahid. Karena ketika dibawa ke Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan sesungguhnya tempat orang ini di neraka, bukan syahid. Kaget sahabat pada saat itu. Lalu kenapa seperti itu? Apa kata Rasulullah? Karena orang ini berperang hanya untuk dibilang dia ahli perang, dia jagoan, dia gagah perkasa. Bukan untuk Allah. Bukan niatnya untuk ridha Allah, bukan. Artinya apa? Artinya balik lagi ke niat kita, ibu-ibu sekalian. Apapun itu, apapun hal kecil yang kita lakukan. Kita mau sedekah 1 euro pun, atau kita mau sedekah 1.000 euro pun, niat kita kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, maka kalau sudah selain dari Allah, hal-hal itu kosong, buruk akhirnya. Gak ada yang ini. Makanya saya sendiri kalau misalkan kalau istilahnya menjadi bahan renungan ya, ada ujian ini atau ada hambatan ini dan lain segala macam, pasti ya sebagai manusia yang lemah berpikir mungkin saya selama ini mengajarnya, atau saya selama ini baiknya kepada orang, atau saya selama ini membantunya kepada orang, mungkin bukan untuk Allah, mungkin hanya untuk diri saya sendiri, untuk dibilang inilah ini. Dan itu merupakan hal yang nggak boleh. Kadang makanya Rasulullah tuh bilang, kalau ada orang yang memuji kamu, kan pasir di wajahnya. Karena misalkan kita atau ibu-ibu sekalian, berikan infak, sedekah, lalu dipuji oleh seseorang itu. Pasti sebagai manusia yang lumrah lah, normal, muncul dalam hati kita, wah Masya Allah, saya jadi orang ini nih, saya terkenal nih, saya dalam hati kita lah gitu. Nah, itu baiknya apa? Baiknya istighfar. Kenapa? Istighfar takut kalau misalnya hal itu membawa kita lupa dari apa yang Allah telah berikan. Lupa kalau ini kan sebetulnya harta Allah Subhanahu cuma lagi lewat ke kita yang bisa memberikan hal itu tersebut. Nah, balik lagi ke niat, insya Allah, ibu-ibu. Kalau niat kita baik, niat kita betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, akhirnya pun akan menjadi baik, insya Allah. Ya, seperti itu, Ibu Rizka. Di sini waktu zuhur sudah masuk, insya Allah. Mungkin bisa lanjut di kajian yang sebelumnya. Selanjutnya insya Allah kalau ini. Baik Ustadz, Masya Allah di sini juga sudah zuhur sepertinya ya. Jazakallah khairan Ustadz atas materi dan penjelasannya untuk kajian pada hari ini. Saya pun mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan kalimat. Insya Allah tidak ada. Kami juga mohon maaf atas jika ada kesalahan yang terjadi pada pagi hari ini.
Baiklah, untuk mengakhiri kajian kita pada siang hari ini, boleh kita mohon doa dari Ustadz untuk sebagai doa penutup, Baik. kemudian sekaligus langsung nanti ditutup saja kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا واغفر لنا أنت أرحم الراحمين. أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين. الراحمين. أنت مولانا. صل على سيدنا ونبينا محمد في الأول. صل على سيدنا ونبينا محمد في الآخرين. صل على سيدنا ونبينا محمد في الأعلى إلى يوم الدين. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك بمغفرتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. وبرحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ustadz. Jika sudah masuk waktu zuhur, kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ibu-ibu yang sudah join online maupun offline-nya. Yang offline silahkan dilanjutkan dengan Alhamdulillah. sajian sajian yang ada di sana. Saya tutup kajian online kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ibu-ibu semua yang online. Semoga di lain kesempatan bisa ikut